Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Hujaina Dwi Putri dengan NIM 08051382328072. Di sini saya akan membuat laporan video praktikum ekologi yang dimana materinya itu bentos dan makrobentos dan plankton. Nah, pengertiannya itu bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan seperti laut, sungai, danau, dan rawa. Mereka berperan dalam dekomposisi bahan organik dan menjadi sumber makanan bagi predator. Bentos sering digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan perairan karena rentan terhadap pencemaran seperti logam berat dan bahan organik berlebihan. Berdasarkan ukuran, bentos dibagi menjadi 3, yaitu makrobentos, meiobentos, mikrobentos. Yang dimana makrobentos sendiri itu lebih 0,5 mm itu apa? Mm itu apa? Makrobentos itu seperti moluska, cacing annelida, dan krustasea. Meiobentos itu seperti cacing kecil dan moluska kecil. Kalau mikrobentos itu seperti protozoa dan ciliata. Berdasarkan tempat hidupnya, bentos terbagi menjadi 2, yaitu infauna yang dimana hidup di atas substrat dasar, contohnya bintang laut dan spons. Yang kedua itu infauna, hidup tertanam di dasar perairan, contohnya cacing dan kerang. Berdasarkan siklus hidupnya, bentos yang pertama itu halobentos, yang dimana sepanjang hidupnya berada di dasar perairan, sedangkan mikrobentos hanya bersifat bentos pada fase tertentu, contohnya larva krustasea dan yang awalnya planktonik. Selanjutnya itu plankton. Plankton adalah organisme kecil yang hidupnya melayang, yang mengikuti arus di dalam air dan berperan sebagai jadi rantai makanan. Plankton sendiri terbagi menjadi 2, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Yang dimana fitoplankton ini adalah tumbuhan yang berfotosintesis dan menghasilkan oksigen, sedangkan zooplankton itu plankton hewan yang memangsa fitoplankton dan menjadi makanan ikan. Plankton ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan sehingga sering digunakan sebagai indikator kualitas perairan. Perbedaan bentos dan plankton itu, yang pertama habitat. Bentos hidup di dasar perairan, sedangkan plankton melayang di kolom perairan. Yang kedua pergerakan, bentos biasanya menetap atau bergerak lambat, sedangkan plankton bergantung pada arus air untuk berpindah tempat. Yang ketiga itu fungsi ekologis, bentos berperan dalam dekomposisi dan daur ulang nutrisi, sementara plankton berperan sebagai produsen utama dan sumber makanan bagi banyak organisme perairan. Teknik sampling dan pengolahan sampel pada plankton itu ada 2, yaitu sampling kuantitatif yang menggunakan jaring untuk mengetahui jenis plankton, dan sampling kuantitatif itu menggunakan botol atau pompa untuk mengetahui kepadatan plankton per satuan volume. Bentos biasanya dikumpulkan dengan ekskavasi substrat atau alat menyaring sedimen untuk mengidentifikasikan jenis dan kelimpahan dalam ekosistem dasar perairan. Pemantauan bentos dan plankton penting untuk mendeteksi perubahan ekosistem akibat pencemaran atau perubahan iklim. Sekian penjelasan
bentos dan plankton dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.